Penulis rahimahullah melanjutkan pembahasan beliau tentang ruqyah dan tamimah. Kata beliau, wa an Sa'id ibn Jubair rahimahullah annahu qala. Sa'id bin Jubair sudah berlalu ya. Seorang imam tabi'in dari murid Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Iya. Rawahu Waki'. Kata beliau dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, barang siapa yang memutus suatu tamimah dari seseorang, tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan oleh Waki'. Nah, ini asar ya, ucapan dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Hanya saja para ulama berkata bahwa ucapan Sa'id bin Jubair ini adalah hal yang benar. Iya. Memotong tamimah dari seorang, tamimah itu kesyirikan. Begitu dihilangkan dari orang tersebut, maka dia terbebas dari kesyirikan. Karena itu, keutamaan orang yang membebaskan orang lain dari kesyirikan tentunya sangat besar. Kalau dibahasakan di sini seperti memerdekakan seorang budak, ya, mungkin pahalanya lebih besar daripada itu. Jelas ya? Jadi mungkin yang disebut oleh Sa'id bin Jubair di sini adalah suatu hal yang sifatnya mendekatkan bahwa memotong atau memutus tamimah dari seorang itu adalah hal yang sangat baik sekali. Kemudian kata beliau, walahu an Ibrahim, diriwayatkan pula oleh Waki' dari Ibrahim, yaitu Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, annahu qala, beliau berkata, kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Adalah mereka, maksudnya mereka di sini murid-murid Ibnu Mas'ud, sebab Ibrahim an-Nakhai dari murid senior Ibnu Mas'ud. Iya. Dan mungkin saja mengandung kemungkinan bermakna mereka adalah para sahabat yang beliau jumpai dan para imam tabi'in di masanya. Nah, mereka menganggap tamimah itu makruh, seluruhnya makruh. Dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Iya. Kalimat makruh itu kalau digunakan oleh ulama terdahulu, dia bermakna apa? Karahatut tahrim, bermakna pengharaman. Makruh bermakna apa? Pengharaman. Jadi mereka tidak memperbolehkan dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Dan ini sudah kita terangkan ya. Tentang masalah menggantung tamimah dari Al-Quran ada dua pendapat. Saya penulis dengan membawakan ucapan Ibrahim an-Nakhai di sini adalah jelas beliau menguatkan pendapat yang tidak memperbolehkan. Ya. Maka dari dua ucapan tokoh dari tabi'in ini diambil darinya pelajaran bagaimana semangat as-salaf di dalam menghilangkan kemungkaran dan keutamaan memutus tamimah. Ya. Dan terdapat bagaimana semangat para as-salaf menjaga akidah umat mereka, akidah kaum muslimin. Selesai sudah bab yang ke-7 ini. Ya, kandungan di dalamnya sudah pembahasannya disebut di halaman 48, semuanya sudah kita terangkan. Baik. Kemudian di bab yang ke-8 di halaman 49, kata beliau bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang mengharapkan berkah
kepada pohon atau batu dan sejenisnya. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala masih melanjutkan di dalam menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan apa? Dengan tauhid. Dan kita telah terangkan bahwa syirik itu dua macam. Ada syirik akbar. Ini bertentangan dengan aslut tauhid, bertentangan dengan dasar tauhid. Dan ada syirik asgar. Syirik asgar bertentangan dengan apa? Dasar atau kesempurnaannya? Kesempurnaan tauhid. Baik. Kesempurnaan yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Kesempurnaan yang wajib ya. Kita sudah terangkan kemarin bahwa tauhid itu, pembahasan kitab ini adalah penjagaan terhadap tauhid, terhadap dasarnya atau kesempurnaannya. Dan kesempurnaannya dua macam. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang apa? Yang sunnah. Baik. Sekarang beliau masuk di dalam masalah tabarruk. Iya. Tabarruk. Tabarruk itu dari kata al-barakah. Yaitu mencari berkah. Jadi bertabarruk artinya dia mencari berkah. Kata al-barakah dari sisi bahasa itu mungkin berasal dari kata al-buruk. Dan mungkin berasal dari kata al-birkah. Kalau al-buruk itu unta yang dikatakan yabruk, maka untanya itu sedang duduk. Ya. Dan dimaklumi unta itu duduk di satu tempat, tidur di tempat saja, di tempat tidurnya. Iya. Karena itu tempat tidurnya disebut mabarak, mabarikil ibil. Iya. Jadi dia dikatakan tabarruk, seakan-akan dia ingin berkontinu, tetap di situ. Jadi keberkahan itu sesuatu yang tetap pada sesuatu. Ini dari sisi bahasa kalau diartikan dari kata al-buruk. Kalau diartikan dari kata birka, birka itu ya, artinya tempat perkumpulan air. Ya, sejenis danau atau apa? Yang lebih kecil lagi dari danau. Tempat air mengumpul, itu disebut birka. Ya. Nah, mungkin seperti kolam atau yang semisal dengan itu. Jadi dia berkumpulnya air, menunjukkan banyaknya kebaikan di dalamnya. Karena itu para ulama menafsirkan al-barakah, al-tabarruk dari sisi bahasa. Mereka artikan dengan makna, ya, tetapnya pada sesuatu atau banyaknya kebaikan pada sesuatu itu. Banyaknya kebaikan pada sesuatu tersebut. Jelas ya? Iya. Sebelum kita menguraikan mana ucapan penulis di sini, saya perlu terangkan dulu bahwa berkah itu semuanya berasal dari mana? Dari Allah. Keberkahan itu berasal dari Allah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya di hal tersebut. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdi. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya lah kekuasaan. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah apa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah sebaik-baik yang mencipta. Nah. Dan tentang Nabi Ismail serta Nabi Ishaq, Allah berfirman wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami berkahi terhadapnya dan terhadap Ishaq. Dan tentang Nabi Isa, beliau berkata wa ja'alani mubarakan. Saya dijadikan sebagai orang yang berberkah oleh Allah. Jadi keberkahan itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik.
Keberkahan itu artinya tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Tetapnya suatu kebaikan pada sebuah perkara. Nah, dan keberkahan dua macam. Ada keberkahan berkaitan dengan tempat dan waktu. Dan ada keberkahan yang berkaitan dengan manusia. Ya. Ada keberkahan yang berkaitan dengan tempat, seperti masjid. Masjid itu tempat yang berberkah. Ya. Jelas ya? Baitul Maqdis dikatakan wa barakna haulahu, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Ya. Karena terikat dengan waktu. Karena itu bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang berberkah. Jelas ya? Iya. Dan kadang keberkahan berkaitan dengan manusia. Ya, karena itu para nabi dan para rasul mereka berberkah. Bahkan dari kekhususan para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala jadikan pada jasad mereka ada keberkahan. Ya, karena itu terlihat dalam sejumlah riwayat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disalami oleh para sahabatnya. Kalau beliau meludah, ya ludahnya itu dijatuh pasti di atas telapak tangan dari sahabat. Demikian pula kalau beliau berdahak, keringat beliau. Ya. Sebab Allah telah menjadikan khusus untuk para nabi ada keberkahan pada apa? Pada badan mereka. Ini khusus untuk para nabi dan rasul saja. Adapun selain daripada itu dari manusia, keberkahan yang seperti ini tidak ditetapkan pada mereka. Jelas ya? Dan inilah kekeliruan sebagian orang di masa ini. Dia menganggap dirinya misalnya keturunan Nabi, oh bawa sini air, nanti saya cuci tangan saya di situ. Ya, bisa berberkah. Maka ada yang naudzubillah, ya, dia teteskan di situ darahnya. Kamu kalau minum darah ini kamu, insya Allah, bukan lagi insya Allah ya, kamu pasti selamat dari api neraka. Ya, jelas? Ini bukan dari bentuk keberkahan, tapi itu dari bentuk kesyirikan. Sebab keberkahan yang seperti ini itu hanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syekh Ibnu Utsaimin membagi talabul barakah menjadi dua perkara. Tabarruk itu menjadi dua perkara. Yang pertama, tabarruk dengan perkara yang syar'i dimaklumi. Seperti seorang membaca Al-Quran. Iya. Yang kedua adalah mengambil berkah dengan perkara hissi yang juga dimaklumi. Perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya seorang berdoa kepada Allah. Ya, terasa ya ketika dia berdoa dikabulkan doanya. Ya, tampak keberkahannya. Ketika seorang belajar, tampak keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Memberikan manfaat di dalam kehidupannya. Nah, ya. Itu dua bentuk berkah di sini. Disebut oleh Syekh rahimahullah. Baik. Sekarang kita detailkan apa yang disebut oleh penulis. Kata beliau, man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk, mencari berkah, mengharap berkah kepada pohon atau bebatuan atau yang semisal dengannya. Ya, ini beliau ingin terangkan bahwa ini dari perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Hanya saja pertanyaannya, ingat, syirik apa? Syirik akbar atau syirik asgar? Hah? Di sini Syekh mengglobalkan. Jelas ya? Dan kebanyakan para ulama yang mensyarah Kitab Tauhid, mereka globalkan. Sebab syirik di dalam tabarruk itu dua macam. Kadang dia syirik akbar dan kadang dia syirik apa? Kadang dia syirik asgar. Iya. Kadang dia syirik asgar. Ya, karena itu guru kami Syekh Shalih Al Fauzan ketika
menjelaskan kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid, beliau terangkan bahwa penulis melanjutkan menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan dasar tauhid atau bertentangan dengan kesempurnaannya. Jadi boleh sebutkan dua-duanya sekaligus. Kenapa? Sebab tabarruk kadang syirik akbar bertentangan dengan dasar tauhid dan kadang syirik asgar bertentangan dengan apa? Kesempurnaannya. Baik. Syirik akbar, kapan dia dikatakan syirik akbar? Iya. Kalau dia mengambil berkah dengan pohon bebatuan, ya, mengambil berkah di kuburan, dia anggap hal tersebut sebagai perkara yang bisa menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau berberkah seperti ini, diambil dia ke kuburan, diambil berkah supaya bisa menjadi wasilah perantara kepada Allah. Nah, ini sudah sama dengan kesyirikan kaum musyrikin yang berdoa kepada berhala-berhalanya agar supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini syirik akbar. Dan inilah kesyirikan yang diyakini oleh kaum musyrikin tatkala mereka bertabarruk kepada pepohonan bebatuan. Iya. Sebagaimana di dalam ayat yang kita akan baca nanti. Jelas ya? Ini tabarruk sifatnya syirik akbar. Dan ada tabarruk yang sifatnya syirik apa? Syirik asgar. Iya. Kalau dia misalnya bertabarruk dengan suatu mengambil tanah, atau menempelkan badannya di sebuah batu, iya. Hanya dia yakini sebagai sebab saja. Ya, ingat, kalau keyakinannya berkaitan dengan sebab, telah kita katakan bahwa ini dikategorikan ke syirik apa? Syirik asgar. Nah, dijadikan sebagai syirik asgar. Baik, jadi sekali lagi, ini man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima, kadang dia bermakna syirik akbar dan kadang syirik apa? Syirik asgar. Tergantung bagaimana bentuk tabarruknya. Kemudian beliau bawakan ayat wa qaulillahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza. Firman Allah Ta'ala, terangkan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang Al-Lata dan Al-Uzza. Iya. Tentang Al-Lata dan Al-Uzza. Ini potongan ayat ya. Masih disambung lagi beberapa ayat setelahnya berkaitan. Wa manatah tsalitsatal ukhra. Ya. Dan bagaimana tentang Manah, berhala ketiga kalian yang hina itu. Alakumud dzakaru wa lahul unsa. Apakah kalian memperuntukkan anak laki-laki untuk diri kalian, sedangkan kalian peruntukkan anak perempuan untuk Allah? Tilka idan kismatun diza. Kalau begitu, itu adalah pembagian yang sangat tidak adil. Iya. Yang penuh dengan kesewenang-wenangan. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya itu hanyalah nama-nama yang kalian dan ayah-ayah kalian menamakan hal itu dengan penamaan-penamaan tersebut, di mana Allah tidak pernah menurunkan hujjah apapun terhadapnya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali sangkaan dan hal-hal yang diinginkan oleh jiwa. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Iya. Baik. Jadi itu kelengkapannya ayat-ayat ini. Kita jelaskan dulu mana ayat, baru kita terangkan sisi pendalilan penulis di sini. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya. Terangkan kepada. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza itu? Terangkan. Al-Lat, ini ada dua bacaan. Lata tidak ditasydid ta'nya seperti dalam bacaan ini, dan di sebagian bacaan ditasydid ta'nya. Al-Lata gitu. Afara'aitumul Lata. Iya. Kalau Al-Lat tanpa tasydid, itu artinya sebuah batu. Iya. Sebuah batu putih yang terukir
yang dibangun di atasnya rumah berada di Taif. Nah, jadi kalau di atas makna ini afara'aitumul Lata, berarti mereka bertabarruk kepada siapa? Kepada bebatuan. Kalau dibacaan di tasdid ta'nya afara'aitumul Lata, ya, itu isim fa'il ya, dari latta yaluttu, artinya orang yang membuat adonan roti. Ya, sebab ini dinisbatkan kepada seorang yang dia dulu itu orang saleh berbuat kebaikan, dia buatkan adonan-adonan roti untuk jemaah haji. Nah, begitu dia meninggal, maka karena kesalihannya orang pun membangun kuburannya, akhirnya menyembahnya. Jelas ya? Ya. Maka di atas makna bacaan yang kedua, Al-Lata artinya orang yang saleh ini. Wal-Uzza, Al-Uzza ini ibarat dari beberapa pohon. Iya. Dia ibarat dari beberapa pohon yang dibangun antara Mekah dan Taif. Nah, ada pohon samurah namanya. Iya. Dari pohon-pohon yang memiliki pucuk. Jadi ada 3 pohon. Iya. Nah, inilah yang disebut Al-Uzzah. Dia di sekitar pohon itu ditutup dengan tirai-tirai. Jadi datang orang-orang beribadah di situ. Nah, ini yang disebut Al-Uzzah. Dan diterangkan bahwa pada Al-Uzzah ini padanya ada seorang perempuan, dukun perempuan yang berkhidmat di tempat tersebut. Begitu Nabi SAW menaklukkan Makkah, maka segera Nabi mengutus utusan ke Al-Uzzah ini. Yaitu Khalid bin Walid diutus. Lalu pohon tersebut pun ditebang oleh Khalid bin Walid. Iya. Dan dibunuhlah sebagian orang yang terbunuh membelanya. Begitu Khalid kembali kepada Nabi, maka Nabi berkata, kamu belum berbuat sesuatu. Iya. Kembali kamu pergi ke sana. Ternyata Khalid menemukan ada perempuan di situ. Telanjang. Ini perempuan dukun tukang sihir ini. Iya. Lalu Khalid bin Walid pun memenggal kepalanya. Sebenarnya Al-Uzzah itu pohon, seperti pohon biasa. Cuma yang menyebabkan manusia datang ke situ karena perempuan ini. Datang orang ke situ, dia membisikkan padanya sesuatu. Ya. Akhirnya orang yang dibisikkan seakan-akan meyakini itu kebenaran. Akhirnya berbondong-bondong orang yang datang ke pohon tersebut menyembahnya. Jadi andai kata batang pohonnya ditebang dan perempuannya masih hidup, akan ada lagi Uzza yang lainnya. Ya. Maka setelah dipenggal perempuan ini, maka Nabi pun berkata, tilkal Uzzah, itulah Al-Uzzah. Ya, jadi maksudnya di sini secara umum bahwa Al-Uzzah itu dia adalah pohon, ya, yang disembah. Ini pepohonan ya. Wa Manata as-salisat al-ukhra. Dan Manah adalah sanam, adalah berhala di daerah Mushallal namanya. Terletak antara Mekah dan Madinah. Daerah Mushallal. Antara Mekah dan Madinah. Itu Al-Manah. Dikatakan as-salisa yang ketiga, datangnya terakhir. Al-ukhra yang lain. Ini ibaratnya menunjukkan penghinaan terhadapnya. Jadi ini 3 berhala kaum musyrikin. Yang mereka bertabarruk kepadanya. Ada pepohonannya, ada bebatuannya. Iya. Dan semuanya disebut di dalam ayat dengan bentuk dicela. Disebut dengan bentuk dicela. Itu adalah nama-nama yang kalian buat sendiri. Iya. Kemudian disebutkan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali sangkaan dan hawa nafsu. Dan ini kebiasaan kaum musyrikin, pengikut kebatilan, hanya mengikuti sangkaan dan hawa nafsunya saja. Nah, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda.
padahal telah datang kepada mereka dari sisi Rabb mereka petunjuk. Nah, iya. Jadi sisi pendalilan penulis beliau membawakan ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat celaan terhadap orang yang menyembah kepada Al-Lat, Al-Uzza, bebatuan dan pepohonan. Iya. Di mana kaum musyrikin yang mereka lakukan pada Al-Lat dan Al-Uzza ini, mereka bertabarruk, mengambil berkah padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini sebagai ma anzalallahu biha min sultan. Dan ini sifat untuk kesyirikan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat-ayat yang lain. Iya. Maka tabarruk dengan kuburan, pepohonan, bebatuan, ini adalah bentuk dari kesyirikan. Dikandungan dari ayat penegasannya bahwa bertabarruk dengan pepohonan dan bebatuan adalah kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua, ayat ini juga terdapat penjelasan disyariatkannya mendebat kaum musyrikin pada kesyirikan yang dia lakukan. Ya. Sebagian orang menggambarkan bahwa dakwah salafi itu adalah dakwah yang tidak mau berdebat. Ya, dan ini keliru ya. Keliru. Nabi mendebat kaum musyrikin. Mendebat orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara dari Najran beliau debat. Ibnu Abbas berdebat dengan kaum Khawarij. Ya. Jelas? Jadi jidal billatihi ahsan itu diperintah. Bahkan seorang yang pengikut kebenaran, ketika diminta dalil tentang kebenaran yang dia miliki, dia tidak boleh mundur dengan alasan, oh saya tidak mau berdebat. Itu akan membuat kebenaran yang dia miliki menjadi cacat di pandangan manusia. Iya. Jelas ya? Hanya saja memang disebutkan oleh para ulama, perdebatan itu ketentuan dan syarat-syarat. Di antara ketentuannya, orang yang melakukannya adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Kemudian dia memiliki hujjah dengan lisan dan dengan argumen. Bisa menyampaikan. Ya. Jangan sampai dia maju berdebat, kemudian dengan kekurangan ilmunya dan ketidakpandaiannya berbicara, ia dikalahkan oleh ahlul batil. Dan ini namanya dia menjelekkan nama kebenaran. Iya. Jelas ya? Jadi disyaratkan syarat-syarat. Bukan artinya tidak boleh berdebat. Dan perhatikannya dari kekuatan hujjah orang-orang yang bertauhid, segala alasan kesyirikan semuanya diterangkan kebatilannya. Iya. Dengan hal yang sangat ilmiah diterima oleh akal yang sehat. Diterima oleh akal yang sehat. Kemudian beliau bawakan hadis. Dan ini termasuk hadis yang sangat agung, patut untuk kita cermati dengan baik. Ya, bahkan penulis di pembahasan bab, ya, yang beliau sebutkan di sini 22 pembahasan atau apa? Beliau terangkan ada ya 22 pembahasan ya. Semua pembahasan itu diambil dari hadis kecuali pembahasan yang pertama. Nah, kata beliau Nabi Waqidin al-Laythi radhiyallahu anhu annahu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dari Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu beliau berkata. Iya. Terjemahannya di halaman 50. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Hunain ini nama sebuah lembah berada di sebelah timur kota Mekah. Sekitar 17 mil dari kota Mekah. Iya. Jadi setelah Nabi menguasai menaklukkan Mekah, beliau pun mengirim pasukan ke mana? Ke Hunain. Iya. Atau beliau memimpin pasukan ke Hunain. Keluar ke Hunain. Kata Abu Waqid, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami adalah orang-orang yang baru saja lepas dari kekafiran. Iya. Maksudnya baru saja memeluk Islam. Nah, menunjukkan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam itu boleh saja dia ikut berjihad, dia ikut keluar berperang, diperbolehkan. Iya.
Kemudian kata beliau, walil musyrikin shidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwar. Dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon bidara. Iya. Tempat mereka beriktikaf. Mereka berdiam di situ, beriktikaf. Dan mereka menggantung senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Iya. Untuk apa digantung senjatanya di pohon? Inilah mencari berkah. Ya, dan ini dari kebiasaannya siapa? Kaum musyrikin. Pohon mereka ini mereka beri nama dengan nama Dhatu Anwar. Dengan nama Dhatu Anwar. Anwar itu jamak dari naut. Ya. Artinya sesuatu dahan yang dipakai bergantung. Pohon yang banyak rantingnya bisa ditempati sebagai tempat bergantung. Dhatu Anwar. Nah, ya terdapat di dalam hadis ini penjelasan bolehnya seseorang menghikayatkan dari kebiasaan orang-orang kafir kalau memang ingin diambil pelajaran darinya. Ya. Jadi ini dikisahkan orang kafir, kaum musyrikin punya pohon, mereka gantung pedang-pedangnya. Ya. Kalau dihikayatkan, ingin diambil pelajaran, diceritakan bagaimana kesyirikannya, diterangkan kebatilannya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia cerita, pesiar, ya, melancong di sana sini, ya, seperti kebiasaan orang melakukan perjalanan-perjalanan ke negeri kafir, dia datangi tempat-tempat ibadah kaum kafir, ya, bangunan-bangunan ibadah mereka, peninggalan-peninggalan kesyirikan mereka. Dia datangi, setelah itu dia cerita, oh saya sudah datang ke tempat sini, tempat situ. Iya. Ini bukan sifat orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid kalau dia kisahkan sesuatu tentang masa jahiliyah, tentang kesyirikan, untuk diambil pelajaran darinya. Jelas ya? Iya. Dan terdapat bahwa kaum musyrikin itu, ya, mereka memiliki kegiatan-kegiatan, ya, memiliki perbuatan-perbuatan yang kadang membuat orang perhatian kepadanya. Ini punya pohon, dia gantung pedang-pedangnya, iktikaf di pohon itu, berdiam di pohonnya. Jelas ya? Maka jangan tertipu dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Baik. Kata beliau, "Famararna bi sidratin." Maka kami pun melewati pohon itu. Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaqin kama lahum dhatu anwaq. Iya. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah dhatu anwaq untuk kami sebagaimana mereka memiliki dhatu anwaq. Nah, ini perhatikan ya, para sahabat yang baru masuk Islam ini. Iya. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwaq sebagaimana mereka punya dhatu anwaq. Iya. Dan terdapat pelajaran indah di sini disebut oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Di pembahasan yang ke-22 beliau terangkan bahwa seorang kalau dia sudah terbiasa dengan kebiasaan batin, kemudian dia mengenal petunjuk, kadang kebiasaan lamanya bangkit. Dia apa? Tidak sadari. Iya. Jadi ini penting ya, seorang dalam memperbaiki diri. Apalagi kalau sebelumnya dia pernah mengenal kebatilan-kebatilan, pernah mengenal kesyirikan-kesyirikan. Sebelumnya dia pernah berada, ya, mengikuti manhaj ahlul bidah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dikhawatirkan hal-hal yang menyimpang tersebut mewarnai pemikirannya, dia tidak memahaminya. Karena itu di sini terdapat pentingnya seseorang, apalagi dia pernah mengenal dari kebatilan, dia penting untuk memperbaiki dirinya. Lebih baik lagi
dengan jalan memperdalam akidah tauhid, ya, dan memperdalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, dan ini pembahasannya di pembahasan buku-buku akidah dan manhaj ahli sunnah. Ya, dia harus baca berulang kali. Barangkali ke buku dia baca, ya, supaya murni kesalafiannya itu. Nah, menyatu pada dirinya dan hilang kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, ini penting ditanamkan di dalam jiwa. Diri itu dididik. Nah, dengan hal tersebut. Subhanallah, begitu melewati pohon bidara ini, sahabat tersebut spontan berkata, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwar sebagaimana mereka memiliki datu anwar." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu akbar." Iya. Kalimat Allah Akbar ini takbir, ya. Muncul dari Nabi karena beliau takjub, kaget, heran. Iya. Kata beliau, "Innaha sunan." Itu adalah sunnah. Mengikuti contoh-contoh orang kafir. Iya. Sebab Nabi mengabarkan di hadits lain, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang bab, kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Iya. Ini kebiasaan mengikuti budaya orang-orang kafir. Innaha sunan. Nabi kabarkan. Dan terbukti terjadi, subhanallah. Dan ini tanda dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini sahabat yang baru masuk Islam ini, iya, mereka berkata, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwar sebagaimana mereka memiliki datu anwar." Nah, baik. Kemudian di sini tampak ya bagaimana dari akhlak Rasulullah kalau beliau kaget, takjub, ya. Yang terucap kalimat zikir Allahu Akbar. Atau kalimat subhanallah misalnya. Karena memang datang dalam sebuah riwayat subhanallah. Dan ini riwayat lebih tepat, ya. Nah, biasanya dengan lafaz subhanallah itu mengungkapkan mana keheranan, pengingkaran terhadap apa yang dia dengar. Iya. Baik. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel li Musa. Kalian telah berkata, demi Allah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah berkata seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa? Disebut dalam Al-Quran. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, ya, buatkanlah sembahan untuk kami sebagaimana mereka memiliki sembahan. Maka Nabi Musa pun menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengerti, orang-orang yang jahil. Nah, ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan kejahilan. Kemudian Nabi bersabda, latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, baik. Jadi dalam hadis yang agung ini, ya, terlihat sejumlah pelajaran yang agung dan sangat berharga. Di antaranya, dari kebiasaan orang-orang musyrikin, mereka bertabarruk, ya, kepada pepohonan dengan cara yang disebutkan di dalam hadis, menggantung pedang-pedangnya, ya, dan semisal dengan itu, beriktikaf di situ. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pengingkaran terhadap kemungkaran yang terjadi. Sebab Nabi mengingkari para sahabat dengan pernyataan yang tegas.
Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asghar. Karena andai kata para sahabat yang mengatakan, buatkan untuk kami pohon, datu anwat, sebagaimana mereka memiliki datu anwat. Andai kata ini dihitung syirik akbar, mereka sudah dikafirkan. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu hanya syirik apa? Syirik asghar. Karena mereka hanya ingin dibikinkan datu anwat dianggap sebagai sebab saja. Tabarruknya dalam bentuk apa? Sebab saja. Dan ini tabarruk bersifat syirik asghar. Iya. Bersifat syirik asghar. Dan terdapat di dalam hadis bahwa akan terjadi kesyirikan di tengah umat. Nah, dan ini berbeda dengan sebagian orang di masa ini yang berkata bahwa umat Islam ini tidak mungkin lagi jatuh dalam kesyirikan. Iya. Ini pemahaman yang keliru. Kalau tidak mungkin lagi jatuh dalam kesyirikan, untuk apa diuraikan dalam Al-Quran? Dan hadis-hadis Rasulullah tentang bahaya kesyirikan. Ya. Dan ini disuruhkan oleh sebagian orang di masa ini. Yang gemar menyuruh manusia untuk menyembah dirinya sendiri. Ya. Disuruhkan oleh togut-togut. Ya, sebab orang yang menyuruh manusia menyembah dirinya itu disebut apa? Disebut togut. Iya. Baik. Kemudian ya, di dalam hadis ini juga terdapat peringatan umum akan tidak bolehnya menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Terdapat di dalam hadis ini juga bahwa kejahilan seseorang terhadap sebuah perkara, ya, kadang akan menjatuhkan dia ke dalam kesalahan. Nah, kalau para sahabat yang baru masuk Islam ini keadaannya seperti ini, ya, mereka jatuh dalam kesalahan, maka hendaknya selain dari mereka lebih mengambil pelajaran di belakang hal tersebut. Ya. Dan di sini Nabi tidak memberi udur kepada mereka karena mereka baru masuk Islam. Bahkan Nabi menegur keras, Allahu Akbar, inha sunan. Ya. Kemudian Nabi ketika menegur, beliau serupakan ucapan kalian ini sama dengan ucapan siapa? Bani Israel yang memohon kepada Nabi Musa. Ya. Padahal kalimatnya berbeda. Kalau para sahabat yang baru masuk Islam ini mintanya apa? Ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwar, pohon datu anwar, sebagaimana kaum musyrikin punya datu anwar. Tetapi kaumnya Nabi Musa terang-terangan dia bahasanya. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka memiliki apa? Sesembahan. Ya. Tapi pengingkaran Nabi sama. Pengingkaran Nabi sama. Menunjukkan bahwa orang yang bertabarruk dengan pohon, itu sama saja menjadikannya sebagai sesembahan. Sama saja. Menjadikannya sebagai apa? Sesembahan. Karena itu seorang alim di dalam menilai, mereka tidak tertipu dengan lafaz-lafaz. Ya, seperti di sekarang ini, riba disebut dengan banyak nama. Oh, disebut bunga, disebut bagi hasil. Ya. Disebut apa namanya? Hadiah, macam-macam namanya. Mau dinamakan apa saja, orang yang berilmu tahu itu riba namanya. Walaupun disebut apa? Disebut hadiah. Walaupun disebut jual beli. Iya. Tapi riba tetap riba. Jelas ya? Demikian pula minuman keras. Khamar adalah khamar. Kapan dia memabukkan? Khamar namanya. Iya. Disebut khamar. Apapun namanya. Jelas ya? Karena itu ada kaidah di kalangan para ulama. Al-ibrah bil ma'ani, la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah makna. Bukan lafadznya, bukan kalimatnya. So kalimat mungkin saja seorang beda di dalam mengibaratkan, mengucapkan, berbeda kalimatnya. Tapi hakikat yang dia maksudkan sama. Persis para sahabat ini berkata, buatkan untuk kami datu anwar.
Seperti kaum musyrikin memiliki Datu Anwat. Oleh Nabi dianggap ini ucapan sama dengan pengikut Nabi Musa yang berkata, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki apa? Sesembahan. Lafaz tidak penting, tapi maknanya yang penting. Maknanya. Jelas ya? Nah, dan demikian kedetailan para ulama di dalam mengukur, orang-orang yang berilmu di dalam mengukur perkara. Iya. Nah, hadits ini juga menunjukkan pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah umat. Sebab orang-orang yang berilmu inilah yang akan mengingatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah umat. Menegur kalau umat itu jatuh dalam kesalahan. Mengingatkan mereka kembali kepada jalan yang lurus. Dan harusnya bagaimana? Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan bahwa kandungan dari mana la ilaha illallah itu harus berlepas diri dari hal yang semisal ini. Selesai sudah bab yang keberapa? Bab yang ke-8. Kemudian bab yang ke-9. Yang berkata penulis rahimahullah, babu ma ja'a fid dzabhi li ghairillah. Bab apa yang datang tentang menyembelih. Ya. Tentang menyembelih untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk selain Allah dengan maksud dia mendekatkan dirinya kepada orang yang dia sembelih atau siapa yang disembelihkan untuknya mengagungkan, itu adalah syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sebab ini adalah ibadah. Disebut di dalam Al-Quran ya, sebagai bentuk ibadah. Nah, beliau bawakan di sini ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, penyembelihanku, serta hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintah kepadaku dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah. Nah, sisi penaliran dari ayat jelas sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad berucap kepada kaum musyrikin, wahai kaum musyrikin, sesungguhnya aku mengikhlaskan salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak ada syirikat baginya. Demikian aku diperintah dan aku adalah orang yang paling pertama berserah diri. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah itu adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Sebagaimana kalau sembelihan diperuntukkan untuk Allah, itu namanya dia mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, tidak ada syirikat baginya. Tapi kapan sembelihan diserahkan kepada selain Allah, itu artinya dia mempersekutukan Allah di dalam ibadah ini. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik akbar. Sebagaimana kalau dia sholat untuk selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Iya. Dan terdapat di dalam hadits, di dalam ayat ini bahwa sholat dan penyembelihan dari ibadah yang paling agung. Dan juga terdapat di dalam ayat kewajiban ikhlas dalam melakukan seluruh ibadah. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa ibadah-ibadah itu semuanya adalah tauqifiyah. Apa artinya ibadah tauqifiyah? Ya. Artinya bahwa seorang tidak boleh melakukan ibadah kalau ada dalilnya, kecuali kalau ada dalilnya. Iya, ini pembahasan ibadah ya. Jadi asalnya ibadah seorang tidak boleh melakukan ibadah apapun, kecuali kalau ada dalil. Ya. Beda ya dengan perkara dunia. Asalnya mau berdagang, boleh saya dagang apa saja. Dari perkara dunia semuanya boleh dimakan, asalnya boleh dimakan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau ibadah asalnya haram, tidak boleh melakukan apapun, kecuali kalau ada dalil yang menuntunkan tentang ibadah itu. Iya. Dan sudah kita bahas kemarin ya, bagaimana Nabi Musa ketika minta tambahan zikir, tambahan doa, dia mohon kepada Allah diajari. Sebab ini bukan pembahasan, dia berijtihad sendiri, bikin doa sendiri, bikin ibadah sendiri.
Harus ada pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ayat yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan wanhar, berkurbanlah engkau. Nah, salat kepada Rabbmu yaitu salat kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan menyembelihlah. Ya. Menyembelihlah, berkurbanlah. Ayat ini jelas sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya. Ini di surah Al-Kautsar ya. Diingatkan nikmat dulu. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar. Diingatkan nikmat Allah kepada nabinya. Setelah itu Nabi diperintah untuk mensyukuri nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Menunjukkan bahwa ini dua ibadah yang sangat agung. Iya. Harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Maka kandungan dari bab ini dibawakan oleh penulis di sini, kandungan dari ayat, beliau menjelaskan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Dan namanya ibadah wajib diikhlaskan hanya untuk Allah. Dan ibadah itu kapan diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Syirik akbar. Maka kandungan dari ayat yang pertama bahwa menyembelih untuk selain Allah itu adalah syirik akbar, karena penyembelihan adalah ibadah. Dan di dalam ayat juga menunjukkan bahwa salat dan penyembelihan dari ibadah yang sangat agung. Dan juga menunjukkan bahwa salat dan penyembelihan itu adalah dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis menyebutkan dua hadis. Kata beliau, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan 4 kalimat kepadaku. Iya. Apa 4 kalimat itu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini diletakkan paling pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, sebab ini siapa yang menyembelih untuk selain Allah, ya, laknatnya paling besar. Karena orang yang menyembelih kepada selain Allah itu hukumnya syirik akbar. Syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari keislaman. Iya. Baik, nah ini sisi pendalilan penulis membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan haramnya menyembelih untuk selain Allah. Dapat laknat orang yang mengerjakannya. Kemudian di kelanjutan hadis disebutkan 3 dosa yang lainnya. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Iya. Nah, ini 2 macam ya bentuknya. Melaknat kedua orang tua. Yang pertama adalah dia langsung melaknat langsung. Ya, dia mencela kedua orang tuanya, mendoakan kejelekan untuk kedua orang tuanya, dan ini dosa sangat besar sekali. Dan laknat yang kedua, dia melaknat orang tua orang lain. Karena dia laknat orang tua orang lain, orang itu balas melaknat orang tuanya. Jadi orang tuanya terlaknat disebabkan karena perbuatannya sendiri. Ya, maka hukumnya sama saja kalau dia sendiri yang langsung melaknat kedua orang tuanya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, wala'anallahu man awa muhditsan. 2 bacaan ya. 2 riwayat. Bisa dikatakan la'anallahu man awa muhditsan, bisa dibaca la'anallahu man awa muhdatsan. Itu 2 riwayat disebut oleh Ibnu Al-Athir dan selainnya. Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan. Muhditsan itu kalau di kasrah dalnya diterjemah, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Iya. Allah melaknat orang yang melindungi apa? Pelaku bid'ah. Ya, jadi kalau ada pelaku bid'ah dia lindungi, dia naungi, dia bela, nah ini Allah melaknatnya. Sebab pelaku bid'ah tidak boleh dibela. Tidak boleh dilindungi. Tidak boleh ditutupi. Iya. Sebab ini bahaya. Nah. Dan yang kedua bisa dibaca la'anallahu man awa muhdatsan.
Kalau dibaca dengan fathah dalnya itu diartikan Allah melaknat orang yang menganut bid'ah. Dia sendiri yang menganutnya. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Jadi sudah ada menara-menara batasan-batasan tanah. Dia pergi rubah tanda itu. Ya. Tanahnya lebih dia perluas kalau milik dia misalnya. Kalau milik orang dia rubah, dia persempit tanah orang. Nah ini dilaknat. Sebab ini berbuat kezaliman ya. Ya, dan mengambil satu jengkal dari tanah saudara kita tanpa hak. Disebutkan di dalam hadis, man akhadha min ardi akhihi qayda shibrin tuwiqahu yawmal qiyamah min sab'i arabin. Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat 7 bumi. Iya. Jadi ini 4 dosa di dalam hadis Ali bin Abi Thalib rawahu Muslim, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Terdapat di dalam hadis pengharaman menyembelih untuk selain Allah dan diterangkan bahwa siapa yang melakukannya iya, dia mendapatkan laknat. Terdapat di dalam hadis bahwa penyembelihan adalah ibadah, tidak boleh diparingkan kepada selain Allah. Dan terdapat di dalam hadis pengharaman melaknat orang tua, melaknat secara langsung atau secara tidak langsung. Ya, melaknat secara langsung atau dia sebagai sebab. Kemudian yang keempat, terdapat pengharaman seorang itu melindungi orang-orang yang berbuat dosa. Iya. Orang-orang yang berbuat dosa, berbuat bid'ah, berbuat kerusakan. Nah, dia lindungi ini tidak diperbolehkan. Dan dalam hadis juga larangan merubah tanda-tanda tanah. Iya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa ada sebagian dari dosa disebutkan laknat di dalamnya menunjukkan besarnya dosa tersebut. Kemudian beliau bawakan hadis yang lainnya dari Tariq bin Shihab. Kata beliau, wa an Tariq bin Shihab, terjemahannya di halaman 55. Iya. Dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Dan ada pula seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Nah, ini hadis yang menakjubkan ya. Kisah orang yang masuk surga karena apa? Karena seekor lalat. Ya. Dan ada juga yang masuk neraka karena apa? Seekor lalat. Ini hadis hanya saja dari sisi riwayat secara marfu itu tidak kuat. Yang benarnya dia mauquf terhadap siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tapi di hukum mauqufnya dia mempunyai hukum marfu. Hukum marfu. Karena itu para ulama ya tetap mengisahkan kisah ini. Sebab di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Iya. Seorang masuk surga karena seekor lalat. Masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Heran kan? Para sahabat juga bertanya waktu itu. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Ya. Mereka bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada 2 orang yang berjalan melewati satu kaum yang mempunyai berhala. Yang mempunyai berhala. Nah, kalau sonam itu dia berhala yang berwujud. Seperti wujud manusia, wujud hewan, wujud matahari, wujud bulan. Itu sonam namanya. Jelas ya? Kalau wasan, itu berhala juga. Tapi tanpa apa? Tanpa ukiran. Seperti batu. Seperti pekuburan. Ya. Kubur disebut wasan, tidak disebut sonam. Ya. Tapi kalau diterjemah bahasa Indonesia, semua disebut berhala. Semuanya disebut apa? Berhala. Itu perbedaan ya antara sonam dan wasan.
Baik. Jadi dua orang ini melewati satu kaum yang punya sanam, punya berhala. Dia memiliki berhala. Di mana tidak seorang pun yang boleh melewati berhala itu kecuali setelah mempersembahkan suatu kurban kepadanya. Nah, jadi harus ada kurbannya. Apa saja dikurbankan. Yang penting dia berkurban menyembelih untuk berhalanya. Qalu li ahadihima qarrib. Maka kaum yang memiliki berhala ini, kaum musyrikin ini, mereka berkata qarrib. Berkata kepada salah seorang dari dua orang ini, berkurbanlah kamu. Qala laysa indi syai'un uqarrib. Maka orang tersebut menjawab, iya, aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk kukurbankan. Maka mereka berkata lagi, qarrib walau dubaban. Berkurbanlah meski hanya seekor lalat. Ya kamu tidak punya duit, tidak ada masalah. Tangkap lalat situ, kemudian apa? Kurban. Kan tangkap lalat gratis, nggak dibeli kan? Ya. Yang penting berkurban, walaupun siapa? Seekor lalat. Iya. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu. Iya. Fakhallu sabilahu fadukhilan nar. Iya. Maka orang ini pun berkurban dengan seekor lalat. Maka mereka pun membiarkan orang ini lewat sebab sudah berkurban. Ya. Karena itu dikatakan pada khalan nar, dia pun masuk neraka karena hal tersebut. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, wa qalu lil akhar. Ya. Kaum musyrikin ini berkata lagi kepada orang yang kedua, qarrib, berkurbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an ya, dunallahi azza wa jalla. Maka dia langsung menjawab, aku tidak akan pernah berkurban sesuatu apapun kepada selain Allah azza wa jalla. Ini orang yang bertauhid. Maka dipenggallah leher orang ini, fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Penggal lehernya oleh kaum itu, mati dia, dan ia pun masuk surga karenanya. Masuk surga karena seekor lalat, dan masuk neraka karena apa? Seekor lalat. Karena itu ingat, kesyirikan itu jangan dilihat besar kecilnya kesyirikan yang dia lakukan. Iya. Tapi lihatlah bentuk kesyirikannya tersebut. Syirik akbar semuanya sama. Banyak sedikit harta yang dia keluarkan, banyak sedikit upaya yang dia curahkan, itu tidak ada perbedaan. Hukumnya sama. Akan masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Maka dari sini di dalam hadits yang agung ini terdapat peringatan tentang bahaya perbuatan kesyirikan itu, walaupun sedikit. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa kesyirikan itu mengharuskan masuk ke dalam neraka, dan tauhid itu mengharuskan seorang masuk ke dalam surga. Nah, dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang kadang jatuh di dalam kesyirikan dan dia tidak tahu. Dan itu memasukkannya ke dalam neraka seperti orang ini. Nah, dia menyembelih sekadar untuk lewat saja, tapi ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini juga peringatan dari bahayanya dosa, walaupun dosa kecil. Karena itu kata sebagian as-salaf, jangan kamu, kalau ketika kamu berbuat dosa, jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Ya. Jangan lihat, oh ini dosa kecil, gak apa-apa, ringan. Tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, yang tidak layak seorang itu berbuat dosa kepadanya. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seseorang itu kadang dia masuk ke dalam neraka karena melakukan sesuatu, dia sangka dirinya terpaksa, padahal sebenarnya tidak ada udzur baginya. Seperti orang ini, saya disuruh berkurban, tidak ada lagi jalan kecuali menyembelih, dia menyembelih, akhirnya masuk neraka. Nah,
Dan yang menjadi ukuran di sini dari hadis adalah amalan hati. Adalah amalan dari hati yang memuat tauhid. Amalan tubuh walaupun sedikit, ya, tidak ada perbedaannya. Tapi hatinya sepanjang dia sudah berbuat kesyirikan, maka ini akan memasukkannya ke dalam neraka waliyadzubillah. Ya, terdapat keutamaan tauhid itu dan keagungan tauhid mengarahkan seorang hamba kepada kebaikan dan kebaikan, dan terdapat keutamaan bersabar di atas kebenaran. Jadi sifat orang yang bertauhid. Dia selalu menjaga dirinya jangan sampai dia jatuh di dalam bentuk kesyirikan apapun. Iya. Karena itulah dari tugas seorang muwahhid dia memperhatikan jangan sampai dia jatuh dalam bentuk kesyirikan apapun. Nah, subhanallah di kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang seseorang kadang dipaksa, ya, diharuskan untuk ikut di dalam sebuah kesyirikan. Ya, maka hadits ini adalah nasihat yang paling agung. Ya, perlu diingat keagungan dari kisah ini, agar supaya menjadi ya, hal yang indah di dalam hati seorang hamba. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, dan terdapat kandungan apa yang telah kita terangkan bahwa surga dan neraka itu sangat dekat sekali. Tidak jauh bedanya. Bayangkan hanya masalah lalat saja. Menentukan surga dan neraka seseorang. Iya. Baik, selesai sudah ya kandungan dari bab ini. Insyaallah taala bab yang ke-10 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.